Perkenalkan, nama saya Novan Sapira. Di sini saya akan menjelaskan salah satu olahraga yang bisa kita kerjakan di rumah di masa pandemi seperti ini. Gerakan olahraga tersebut adalah gerakan squat jump. Gerakan squat jump itu sendiri mempunyai manfaat yang bagus untuk menjaga imunitas tubuh dan mengenjangkan otot-otot kaki terutama. Nah, di sini kita langsung saja untuk mempraktekkan cara melakukan squat jump itu sendiri. Pertama, ambil posisi menjongkok seperti ini. Kemudian pegang wilayah leher bagian belakang. Kemudian mulailah untuk melakukan gerakan squat jump itu secara berulang-ulang. Gerakan seperti ini diulang secara berkali-kali sesuai dengan kesanggupan kita. Gerakan selanjutnya adalah gerakan crunches. Jadi saya akan memperagakan gerakan crunches. Gerakan crunches ini dapat dilakukan di outdoor maupun indoor. Sebenarnya cukup mudah. Pertama, berbaringlah di lantai atau matras. Yang kedua, lekukan lutut kalian. Dan yang ketiga, taruh telapak tangan kalian di belakang kepala. Seperti ini ya kawan-kawannya. Berbaring, lekukan lutut, tangan di atas kepala, hembuskan ketika seperti ini. Lakukan 10 kali. Nah, latihan squat adalah latihan untuk melatih otot paha, pinggul, dan bokong. Gerakan-gerakan squat juga membangun lingkungan antibiotik. Nah, yang berguna untuk pembentukan otot seluruh tubuh. Terbangunnya jaringan anabolik membuat tubuh mendapatkan energi untuk bertumbuh dan perbaikan. Artinya, squat juga bisa membantu kita membangun kekuatan tubuh bagian atas dan bawah. Nah, cara melakukan squat ini awali dengan posisi tegak, kemudian berdiri dengan kaki dibuka selebar pinggul, turunkan tubuh sejongkok mungkin dan punggung agak ke belakang, kemudian naikkan lengan Anda lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi untuk melakukan squat, pertama berdiri lurus, kedua lebarkan kaki selebar bahu, ketiga jongkok sedemikian, dan keempat luruskan tangan dan ulangi lagi hingga berdiri. Saya harap dan di sini saya akan berbagi kepada teman-teman semua selama masa pandemi ini olahraga apa saja yang bisa kita lakukan di rumah, dan ini bisa juga dilakukan di luar rumah dengan catatan harus ada dinding atau tembok, karena yang kita lakukan adalah push up dinding. Awal pertama yang kita lakukan yaitu kita harus mengukur dua jengkal kaki kita seperti ini. Lalu kita buka kaki kita selebar bahu dan tangan kita anjungkan ke dinding, harus rata dengan dada. Contohnya seperti begini. 1, 2, 3. Oke, sekian dari saya. Itulah video yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Saya Sofyan, saya akan membuat video bentuk olahraga di masa pandemi COVID-19. Push up dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Manfaat melakukan push up untuk membentuk otot bicep maupun tricep. Cara melakukan push up yaitu diawali dengan posisi tidur tengkurap dengan tangan kiri dan tangan kanan sejajar dengan bahu. Kemudian dorong badan ke atas dengan kekuatan tangan, tapi dengan posisi kaki dan badan tetap tegap. Barulah turunkan badan Anda tanpa menyentuh lantai dengan tetap menjaga posisi badan dan kaki tetap lurus. Ini akan memperagakan salah satu gerakan olahraga yang bisa kalian lakukan selama di rumah aja.
Namanya itu adalah jumping jack, yaitu sebuah olahraga yang tidak memerlukan peralatan khusus, hanya menggunakan sepatu olahraga yang nyaman bagi kalian. Manfaatnya apa? Yaitu menekan resiko penyakit jantung, menguatkan otot paha, betis, bokong, dan juga bahu. Caranya bagaimana? Yang pertama, kalian berdiri dengan kaki lurus dan kedua tangan diangkat ke atas sampai bersentuhan. Kemudian melompat lagi, mengembalikan posisi tangan dan kaki. Saya akan menghitung dengan hitungan 1 kali 8 ya. Caranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi itu yang dinamakan jumping jack. Facing dog menjadi salah satu pose olahraga yang dapat mengurangi penyakit sembelit, meredakan ketegangan dan meredakan nyeri otot pada masa pandemi COVID-19 akibat kelamaan duduk. Berikut adalah contoh yang dapat saya peragakan untuk kalian. Lakukan gerakan seperti berikut ini dengan kedua tangan dibuka selebar bahu dan kedua kaki dibuka selebar pinggul dengan telapak kaki digigit. Lakukan gerakan ini sebanyak 5 kali sehari agar dapat membantu proses meregangkan otot paha Anda akibat terlalu lama duduk. Ratakan telapak kaki Anda pada lantai dan bertumpuan pada kedua tangan serta pada kedua telapak kaki. Bicycle crush merupakan latihan yang bermanfaat untuk mengencangkan abdomen dan juga membakar lemak-lemak yang terakumulasi di perut dan pinggang seseorang dengan cepat. Saya, Ibu Sangatina, akan memperagakan salah satu gerakan olahraga yang mudah dilakukan dan tidak perlu keluar dari rumah, yaitu triceps stretch, yang mana gerakannya adalah mengangkat satu tangan mencapainya hingga tulang belikat dan satu tangan lainnya digunakan untuk menarik siku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trivaya Batinisa. Di sini saya akan memperagakan salah satu olahraga yang dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja, tidak memerlukan alat yang khusus. Olahraga ini adalah olahraga plank. Plank adalah salah satu olahraga yang dilakukan untuk meratakan perut, menguatkan tulang punggung belakang. Plank adalah gerakan yang tidak jauh berbeda dengan sit up, tetapi kita harus menahan posisi selama beberapa menit dengan menumpukan tubuh pada kedua lengan dan telapak dan ujung kaki. Peragakan gerakan plank dengan hitungan 1 kali 8. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah awal melakukannya dengan berbaring dengan punggung menempel di lantai dan kedua tangan berada di belakang kepala. Kemudian tekuk kedua kaki, tarik napas dan angkat tubuh bagian atas hingga mentok kelipatan kaki. Hembuskan napas perlahan saat badan diturunkan. Lakukan gerakan sit up semampu kalian dan gerakan ini melatih kekuatan otot perut. Selamat mencoba. Di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga long. Olahraga long merupakan salah satu olahraga yang mudah dilakukan di rumah yang direkomendasikan. Tidak banyak yang perlu Anda lakukan, Anda hanya perlu memosisikan tubuh Anda dengan tepat dan rutin untuk melakukannya setiap hari. Berikut gerakan long yang baik dan benar.
kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa sih kita penting melakukan olahraga apalagi saat pandemi seperti ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa berolahraga itu sangatlah dianjurkan, yaitu untuk mengurangi stres. Apalagi pada saat kita di rumah saja, tentu kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak membuat kita stres. Salah satunya yaitu dengan melakukan gerakan-gerakan olahraga yang ringan, walaupun ringan tetapi bisa memberikan dampak kepada diri kita. Contoh gerakan yang bisa kalian lakukan dimanapun dan kapanpun ataupun di rumah saja, yaitu namanya adalah jumping jack. Kalian bisa melakukan gerakan ini sekitar 15 menit atau 20 menit. Contoh gerakannya yaitu seperti ini. Ini namanya adalah gerakan jumping jack. Selanjutnya, mengapa olahraga itu penting saat pandemi? Ya, karena berolahraga secara rutin di tengah pandemi COVID-19 bisa membantu kita untuk menjaga kebugaran dan kesehatan mental. Orang yang memiliki gaya hidup sehat tidak gampang tertular COVID-19. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh kegiatan olahraga yang bisa dilakukan saat pandemi COVID-19 ini. Salah satunya yaitu push up dinding. Contohnya adalah jarak kita dengan dinding harus 2 jengkalan kaki kita. Kaki kita dibuka selebar bahu, tangan diletakkan di dinding tapi sejajar dengan dada kita seperti ini. Lalu kita mulai 1, 2, 3. Lakukan kegiatan ini berulang kali semampu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Safira, NIM 2001051044. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga yang bisa kita kerjakan di rumah di masa pandemi. Sebelumnya, mengapa sih kita harus olahraga di masa pandemi seperti ini? Karena kalau tubuh kita sudah kuat, imun kita sudah kuat, maka tubuh kita bakalan kebal terhadap virus-virus. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh gerakan olahraga yang bisa kita kerjakan di rumah. Salah satunya adalah squat jump. Squat jump itu sendiri mempunyai manfaat yang bagus untuk tubuh kita, terutama untuk mengencangkan otot-otot dan menjaga kesehatan jantung terutama. Nah, di sini kita akan langsung saja mempraktekkan gerakan squat jump itu seperti apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan gerakan squat jump itu sendiri. Jadi kita langsung praktekkan. Pertama, berdiri tegap seperti ini, kemudian pegang wilayah belakang leher, kemudian menjongkok, kemudian mulailah untuk melakukan gerakan squat jump itu sendiri. Nah, gerakan seperti ini bisa kita ulang berkali-kali sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya olahraga saat pandemi. Dikutip dari International Journal of Cardiovascular Science, olahraga dapat mendukung respon imun tubuh dan meningkatkan daya tubuh terhadap penyakit. Juga dapat menghindarkan dari penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, karena kemungkinan besar dapat terjadi pada masa pandemi. Karena kurangnya aktivitas fisik, masyarakat yang cenderung menghabiskan waktu di rumah dengan menonton dan bermain HP. Jadi di sini saya akan merekomendasikan gerakan crunches. Crunches ini adalah salah satu latihan perut yang paling populer. Ketika dilakukan dengan benar, melibatkan semua otot perut, manfaatnya dapat mengencangkan otot perut. Cara melakukan crunches. Pertama, berbaringlah di atas matras atau karpet. Saya melakukannya di lantai. Kedua, berbaringlah sambil menekuk lutut agar telapak kaki menginjak lantai. Ketiga, silangkan lengan di depan dada. Keempat, angkatlah punggung ke atas. Dan yang terakhir, turunkan punggung ke lantai secara perlahan-lahan sesuai dengan aliran nafas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Ali Al-Qadri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya olahraga di masa pandemi. Jadi sebelumnya olahraga di masa pandemi itu sangat penting karena agar tetap menjaga kesehatan badan agar kebal dari segala macam penyakit.
Nah, saya akan mempraktikkan salah satu gerakan olahraga yang bisa dipraktikkan di rumah. Ya. Salah satu olahraga yang bisa kita lakukan di rumah adalah push up. Jadi, tata cara melakukan push up sebagai berikut. Posisi awal, tidur tengkurap dengan tangan di sisi kiri dan kanan sejajar dengan bahu. Kemudian badan didorong ke atas dengan kekuatan tangan. Posisi kaki dan badan tetap lurus dan tegak. Kemudian turunkan badan secara perlahan, namun dengan tetap menjaga posisi badan dan kaki tetap lurus. Badan turun tanpa menyentuh lantai. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang olahraga yang bisa kita kerjakan di rumah masa pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Alfarudin. Di sini saya akan menyampaikan pentingnya olahraga di masa pandemi. Untuk saat ini olahraga sangat-sangat penting untuk tubuh kita, apalagi di masa pandemi. Berolahraga juga atau melakukan aktivitas fisik juga dapat menghindari seseorang dari penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Dan untuk olahraga yang dilakukan, yang pertama jangan lupa untuk pemanasan supaya otot-otot tidak kaget. Yang kedua, lakukan olahraga yang tidak terlalu rumit untuk dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Syahanina Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan squat. Squat adalah latihan untuk melatih otot paha, panggul, dan bokong. Nah, gerakan-gerakan squat juga membangun lingkungan anabolik yang berguna untuk pembentukan otot seluruh tubuh. Nah, manfaat dari melakukan squat antara lain: pertama, ada mengecilkan perut. Kedua, meningkatkan aliran darah. Ketiga, meminimalkan terjadinya selulit. Nah, keempat, ada pembakaran kalori. Kelima, memperkuat massa otot. Nah, cara melakukan squat diawali dengan posisi berdiri tegak. Kemudian berdiri dengan kaki dibuka selebar pinggul atau bahu. Nah, kemudian turunkan tubuh sejauh yang kalian bisa dengan mendorong punggung ke belakang sambil menaikkan lengan lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan. Kemudian berdiri kembali dengan posisi tegak. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Biasa. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya olahraga selama 30 menit dalam sehari di masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19, kita dianjurkan untuk tetap di rumah dan melakukan olahraga sedang selama 30 menit dalam sehari. Ini untuk menjaga kekuatan imun kita menghadapi virus COVID-19. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu gerakan olahraga yang dapat Anda peragakan di rumah Anda adalah passing dog. Passing dog adalah salah satu pose olahraga yang dapat meredakan insomnia, sakit kepala, kelelahan, penyakit sembelit, meredakan depresi, stres, dan keselamatan duduk, serta meredakan ketegangan pada pangkal paha. Berikut adalah video penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang passing dog. Lakukan gerakan ini selama 30 menit dalam sehari di keadaan terbuka maupun tertutup. Disarankan pada keadaan terbuka yang dapat mengenai sinar matahari pada pagi hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisa Ibrahimita. Di sini saya akan menjelaskan olahraga di masa pandemi. Olahraga di masa pandemi COVID-19 tidak mustahil dilakukan. Bahkan semestinya olahraga kian diterapkan
untuk lebih menjaga kebugaran tubuh. Tubuh yang bugar dan sehat akan lebih sulit dimasuki virus karena daya tahan tubuh yang lebih kuat, dibarengi dengan menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan. Olahraga bisa memberikan manfaat besar bagi setiap orang. Contoh olahraga yang cocok di masa pandemi seperti olahraga flank. Manfaat olahraga flank yang pertama yaitu memperbaiki postur tubuh, kedua meningkatkan fleksibilitas tubuh, dan ketiga memperkuat otot. Cara melakukan gerakan flank: yang pertama, tubuh lurus menghadap lantai atau matras. Yang kedua, topang tubuh dengan kedua lengan membentuk sudut 90 derajat. Siku dan ujung kaki menjadi tumpuan. Yang ketiga, posisi tubuh mesti lurus horizontal, tarik otot perut ke dalam. Yang keempat, pertahankan posisi selama beberapa detik, ulangi dan tingkatkan durasi flank secara berskala. Berikut contoh gerakan flank. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Fatimah dengan NIM 20.01.051.043. Di sini saya akan menjelaskan beberapa olahraga yang bisa dilakukan di rumah selama pandemi ini. Di antaranya yaitu tricep straight atau peregangan tricep. Tricep adalah peregangan lengan yang melatih otot besar di bagian belakang lengan atas Anda. Otot-otot ini digunakan untuk ekstensi siku dan menstabilkan bahu. Tricep bekerja dengan bicep untuk melakukan gerakan lengan bawah yang paling kuat. Mereka adalah salah satu otot terpenting untuk mengembangkan kekuatan tubuh bagian atas, yang terutama penting seiring bertambahnya usia. Peregangan tricep meningkatkan kelenturan dan dapat membantu mencegah terjadinya cedera. Peregangan selalu lakukan peregangan ke tingkat yang nyaman tanpa melampaui batas Anda. Ini akan membantu Anda mendapatkan banyak manfaat dan mencegah cedera. Penting juga untuk menghangatkan dan mengendurkan otot Anda sebelum melakukan peregangan. Cobalah pemanasan sederhana dan lembut selama 5 hingga 10 menit sebelum Anda memulai melakukan peregangan. Peregangan bisa dilakukan sendiri atau sebelum atau sesudah aktivitas atletik. Jaga nafas Anda tetap halus dan alami sepanjang rutinitas Anda dan hindari terpental. Berikut adalah peregangan yang bisa dilakukan, yaitu peregangan tricep di atas kepala. Anda dapat melakukan peregangan tricep di atas kepala sambil berdiri ataupun duduk. Dengan caranya, angkat bahu ke arah telinga, lalu tarik ke bawah dan belakang. Bentangkan lengan kanan Anda ke langit-langit. Tekuk siku untuk membawa telapak tangan kanan ke tengah punggung. Letakkan jari tengah di sepanjang tulang punggung. Gunakan tangan kiri Anda untuk mendorong siku dengan lembut ke tengah dan ke bawah. Tahan peregangan ini selama 30 detik, selama 3 hingga 4 pengulangan di setiap sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selama masa pandemi, kita harus wajib terus berolahraga setiap hari dari rumah aja agar imun tubuh kita stabil dan terhindar dari segala penyakit yang tidak kita inginkan. Salah satu gerakan mudah yang bisa kita lakukan untuk berolahraga di rumah aja yaitu bicycle crunch. Bicycle crunch merupakan latihan yang bermanfaat untuk mengencangkan abdomen dan juga membakar lemak-lemak yang terakumulasi dari perut dan pinggang dengan cepat. Latihan ini tidak hanya mengeratkan otot pinggang dan perut, tetapi juga mengeratkan otot dada. Kamu cukup melakukannya dalam 5 set dengan 20 kali gerakan di setiap setnya. Berikut adalah contoh gerakan.
Tamrin Hidayat, kelas 2B Ilmu Komunikasi, NIM 2001051051050. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari salah satu olahraga yang dapat dilakukan di rumah pada saat pandemi, yaitu olahraga leng. Yang pertama, untuk menguatkan otot paha. Ketika kaki kanan melangkah ke depan, maka yang terbentuk dan kuat adalah otot paha kanan, dan begitu pun sebaliknya. Kedua, menguatkan otot betis. Agar otot betis tidak mudah lelah ketika digunakan untuk berjalan jauh maupun berlari. Yang ketiga, untuk menguatkan otot punggung. Dengan meluruskan punggung dan menahan beban dengan otot kaki, akan mempengaruhi punggung agar otot punggung tetap terjaga kesehatannya dan tetap lurus. 4. Mencegah lemah otot kaki. Dapat membantu menguatkan otot kaki sehingga otot kaki terhindar dari lemah otot kaki. Yang kelima, menyeimbangkan tubuh. Dilakukan dengan menguatkan satu sisi tubuh dan kemudian bergantian. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah bola voli. Sejarah pertama kali diciptakan bola voli oleh William G. Morgan pada tahun 1895 di Amerika Serikat. Permainan ini dulu bernama minnow-tennis dan berkembang menjadi volleyball atau bola voli. Olahraga mintonete ini sebenarnya merupakan sebuah permainan yang diciptakan dengan menggabungkan beberapa jenis permainan, yaitu bola basket, bisbol, tenis, dan bola tangan atau handball. Pada awalnya permainan ini diciptakan khusus bagi anggota YMCA yang sudah tidak berusia muda lagi, sehingga permainan ini pun dibuat tidak seaktif permainan bola basket. Perubahan nama mintonete menjadi volleyball atau bola voli terjadi pada tahun 1896 pada demonstrasi pertandingan pertamanya di International YMCA Training School. Pada awal tahun 1896 tersebut, Dr. Luther Halsey Gulich, Director of the Professional Physical Education Training School, sekaligus sebagai Executive Director of Department of Physical Education of the International Committee of YMCA, mengundang dan meminta Morgan untuk mendemonstrasikan permainan baru yang telah ia ciptakan di stadion kampus yang baru. Pada sebuah konferensi yang bertempat di kampus YMCA, Springfield tersebut juga dihadiri oleh seluruh instruktur pendidikan jasmani. Dalam kesempatan tersebut, Morgan membawa 2 tim yang pada masing-masing tim beranggotakan 5 orang. Dalam kesempatan itu pula, Morgan menjelaskan bahwa permainan tersebut dapat dimainkan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dengan sangat leluasa. Morgan juga menjelaskan bahwa permainan ini tidak ada batasan pemain untuk dimainkan, tetapi boleh dimainkan oleh banyak pemain. Nah, sasaran dari permainan ini pula adalah bagaimana cara kita mempertahankan bola supaya tetap bergerak melewati net yang tinggi dari satu wilayah ke wilayah lain, atau bagaimana cara kita mempertahankan bola supaya bergerak melewati net yang tinggi ke daerah lawan. Pada awalnya, Morgan bertemu dengan James Naismith atau orang yang menemukan olahraga basket. Karena terinspirasi oleh James Naismith, akhirnya Morgan menciptakan olahraga voli ini. Kalau kita lihat, penemuan bola voli itu terhitung setelah 4 tahun adanya permainan bola basket. Olahraga bola voli ini sendiri di bawah arahan Federasi Internasional de Volleyball atau bisa disingkat FIVB, yang merupakan induk organisasi olahraga voli internasional. Kalau di Indonesia, olahraga bola voli sendiri di bawah naungan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau biasa disingkat PBVSI. Sedikit penjelasan mengenai perubahan nama voli. Pada mulanya, Minnow-net diciptakan khusus anggota YMCA untuk usia dewasa. Perubahan nama menjadi volleyball atau bola voli terjadi pada tahun 1896
tepat di pertandingan pertama acara International YMCA Training School. Peraturan permainan bola voli. 1. Tiap regu atau tim memiliki kesempatan 3 kali untuk memukul bola. Pada awal pertandingan, salah seorang pemain wajib melakukan servis ke area lawan yang dilakukan oleh seorang server. Yang kedua, tim yang memenangkan rally berhak mendapat 1 poin serta memiliki hak untuk melakukan servis. Saat rally telah selesai, pemainnya harus bertukar tempat dengan memutar searah jarum jam. Yang ketiga, jumlah pemain dalam satu regu adalah 6 orang. Hanya 3 pemain yang bisa melakukan blocking di dekat net, sedangkan pemain lainnya bertugas memukul bola melewati net dari belakang garis serang atau garis 3 meter. Yang keempat, pergantian pemain diperbolehkan selama pertandingan berlangsung. Umumnya komposisi permainan dalam pemain voli adalah seorang setter, 2 blocker, 2 server, hitter, serta seorang speaker. Yang kelima, satu tim atau regu bisa mencetak 1 poin di setiap rally, terlepas timnya yang melakukan servis terlebih dahulu. Yang keenam, pertandingan permainan bola voli terdiri atas 5 set. 4 set pertama menggunakan sistem 25 rally point, sedangkan pertandingan terakhir menggunakan sistem 15 poin. Yang ketujuh, adanya pemain libero yang tidak bisa melakukan servis, pergantian posisi, serta melakukan pukulan bola. Libero menggunakan seragam berwarna berbeda dari pemain lainnya. Pada regu libero bertugas untuk menjaga sistem pertahanan bagian belakang serta untuk memperpanjang sistem rally point. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara bermain bola voli yang benar. Pertama, memilih pemain. Di dalam permainan bola voli, paling tidak harus ada 6 pemain supaya permainan berjalan kompetitif. Kemudian ada servis bola bukan dari depan garis. Mungkin masih ada beberapa orang yang salah dalam hal ini karena sebetulnya servis yang benar adalah dari belakang garis punggung lapangan. Nah, bila dari depan garis, perlu diketahui bahwa skornya tidaklah dihitung nantinya. Supaya nilai servis bisa utuh, maka lambungan bola harus melalui atau menyentuh net dan pendaratannya pada area dalam lapangan. Nah, kemudian ada pemain pada tim penerima bola harus mengambilkan bola. Nah, bola pada teknisnya bisa dipukulkan menggunakan bagian tubuh maupun selama bola jatuhnya bukan ke lantai. Nah, bola tidak boleh melintas melebihi garis lapangan. Namun pemain boleh bila bola keluar lapangan. Jika dikejar, namun perlu untuk sukses supaya bola tak pada akhirnya menyentuh permukaan lantai. Nah, kemudian ada permainan hingga foul. Nah, di sini pada permainan voli yang benar, pemain harus terus melanjutkan pemukul bola secara bolak-balik melewati net hingga kesalahan atau foul terjadi. Dan kesalahan yang dimaksud di sini seperti bola menyentuh lantai. Tim pemukul bola bisa memukul bola 4 kali tanpa melakukan lemparan kepada tim lawan. Kemudian seorang pemain dengan kakinya atau di bawah net akan membuat tim lawan justru memperoleh angka, dan ada pemain yang menyentuh net akan membuat tim lawan memperoleh angka. Kemudian cara bermain yang berikutnya, tim pemenang angka terakhir melakukan servis. Nah, sebuah tim memiliki hak untuk melakukan servis bola bila memenangkan angka terakhir dan apabila melakukan rotasi. Hal tersebut bisa dilakukan pada waktu yang tepat, seperti pemain baris belakang bisa mundur sedikit apabila tim kitalah yang memegang bola dengan tujuan untuk menghadapi serangan. Nah, kemudian ada bermain sampai batas. Dalam permainan bola voli, berapa angka yang ingin diraih bisa diputuskan oleh pemain yang untuk tiap setnya. Misal, kita memulai set baru sewaktu angka sudah mencapai 15 poin pada sebuah tim. Namun, penting untuk diketahui bahwa dalam peraturan
baru ditegaskan bahwa harus ada 25 angkala yang mencapai untuk satu set permainan, dan sementara itu set ketiga perlu meraih 15 angka. Kemudian ada servis. Saat melakukan servis tentu juga harus tepat, dan pukulan dasar ini sebaiknya melambungkan bola lewat net ke area lawan dan memulai rally di mana servis bisa dilakukan di area garis servis manapun selama pada wilayah tersebut. Kemudian memantulkan bola. Nah, permainan bola voli ini dimainkan dengan teknik memantulkan bola yang tujuannya adalah mengembalikan servis dari lawan. Kemudian menyerang. Dalam permainan bola voli, serangan dilakukan dengan melakukan spike atau smash, di mana hal ini bisa dilakukan dengan mendekati bola sambil mengangkat tangan dominan kita, di mana tangan pun perlu dilengkungkan membentuk bola saat serta melakukan penekukan siku. Kemudian yang terakhir menahan. Pertama, objek offensive block atau pertahanan menyerang memiliki tujuan agar bola terjaga bisa tetap di area lawan. Sementara itu, cara menahan lainnya adalah defense block atau bertahan, yang juga disebut dengan pertahanan lembut, yang tujuannya supaya daya luncur bola bisa ditentukan dan pengiriman palingnya lebih gampang. Sekian penjelasan dari saya. Bukan di area garis servis manapun selama pada wilayah tersebut. Kemudian memantulkan bola. Nah, permainan bola voli ini dimainkan dengan teknik memantulkan bola yang tujuannya adalah mengembalikan servis dari lawan. Kemudian menyerang. Dalam permainan bola voli, serangan dilakukan dengan melakukan spike atau smash, di mana hal ini bisa dilakukan dengan mendekati bola sambil mengangkat tangan dominan kita, di mana tangan pun perlu dilengkungkan membentuk bola saat serta melakukan penekukan siku. Kemudian yang terakhir menahan. Pertama, objek offensive block atau pertahanan menyerang memiliki tujuan agar bola terjaga bisa tetap di area lawan. Sementara itu, cara menahan lainnya adalah defense block atau bertahan, yang juga disebut dengan pertahanan lembut, yang tujuannya supaya daya luncur bola bisa ditentukan dan pengiriman palingnya lebih gampang. Sekian penjelasan dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa di kelas 2B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah olahraga. Di sini kami akan menjelaskan mengenai olahraga petanque. Bab 1 pendahuluan. Petak adalah olahraga yang berasal dari Prancis, permainan ketangkasan melempar bola yang terbuat dari besi metal atau blows, mendekati bola target yang terbuat dari kayu atau jack. Petak dimainkan di lapangan berukuran 4 kali 15 meter di atas permukaan tanah keras atau rumput. Bentuk asli permainan ini muncul tahun 1907 di La Ciotat di provinsi di selatan Prancis. Namanya berasal dari les petanque di dalam dialek Provençal di bahasa Occitan yang berarti kaki rapat. Permainan petak dimainkan oleh 17 juta orang di Prancis, kebanyakan selama liburan musim panas. Terdapat 375.000 pemain dengan lisensi dari Fédération Française de Pétanque au Jeux Provençal dan 3.000 di Inggris. Petak termasuk olahraga baru di Indonesia. Namun, petak sebenarnya termasuk olahraga yang sudah punya nama. Di dunia, negara-negara yang kuat dan konsisten mengembangkan petak adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh Prancis. Negara yang memang melahirkan cabang olahraga tersebut. Pada pesta olahraga SEA Games tahun 2011 di Indonesia, petak sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Lazimnya, cabang olahraga lain petak di SEA Games dimasukkan dalam kategori olahraga konsentrasi, mempunyai prasyarat tertentu. Permainan ini biasa dimainkan di tanah keras atau minyak, tapi juga dapat dimainkan di rumputan, pasir, atau permukaan tanah lain. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang sejarah tradisionalnya tentang permainan tersebut. Pada awal abad ke-6, orang Yunani kuno telah memainkan permainan melempar koin, batu datar, dan bola batu. Disebut asperistik. Bangsa Romawi kuno memodifikasi permainan ini dengan menambahkan target yang harus didekati sedekat mungkin. Variasi Romawi dibawa ke Provence atau wilayah selatan Prancis oleh tentara Romawi dan pelaut. Pada sebuah makam Romawi di Florence, wilayah Italia, terdapat nisan yang menggambarkan tentang orang bermain permainan ini. Dengan dekorasi pada nisannya terlihat orang yang sedang membungkuk untuk mengukur koin. Kemudian, dalam perkembangannya setelah itu, masyarakat Romawi menggantikan target yang pada awalnya menggunakan bola, kemudian diganti dengan sebuah bola kayu. Pada abad pertengahan, Erasmus menyebut permainan itu sebagai groburum, tetapi selanjutnya oleh berbagai kalangan lebih dikenal sebagai guibel atau bola, dan permainan ini mulai dimainkan di seluruh Eropa. Kemudian Raja Henry III dari Inggris melarang permainan itu dan digantikan dengan pemanah. Dia ingin warganya lebih berlatih memanah sebagai bela negara dibandingkan bermain bola. Pada abad ke-14, Charles IV dan Charles V dari Prancis juga melarang seluruh olahraga untuk rakyat jelata. Yang boleh berolahraga hanya kalangan bangsawan. Larangan ini baru dicabut pada abad ke-17. Dan pada abad ke-19 di Inggris, olahraga permainan ini disebut dengan lawn bowling. Sedangkan di Prancis, olahraga ini tetap dikenal sebagai bowl, yang dapat dimainkan di seluruh lapisan masyarakatnya. Meissonier, seorang seniman Prancis, membuat 2 lukisan menunjukkan orang-orang bermain game. Sedangkan Honoré de Balzac dalam La Comédie Humaine menggambarkan permainan ini dalam dramanya. Di Prancis Selatan, bowl telah berevolusi menjadi jeu provençal atau bowl lyonnais, mirip dengan petan. Kecuali ukuran lapangannya yang jauh lebih besar dari petan. Dan pemain harus berlari 3 langkah dalam membuang bola. Permainan ini dimainkan di desa-desa di seluruh provinsi. Pada lapangan tanah di bawah naungan pohon, permainan ini diceritakan secara rinci pada memoir novelis Marcel Pagnol. Sejarah petanque modern. Petanque dalam bentuk yang sekarang ditemukan pada tahun 1907
di kota La Ciotat, dekat Marseille oleh pemain Lyonnais Prancis bernama Jules Boulay-Lyonnais. Panjang pitch atau lapangan dikurangi oleh sekitar setengah dan pelemparan bola secara bergerak diganti dengan yang stasioner. Turnamen Pentakue pertama dengan aturan baru diselenggarakan pada tahun 1910 oleh Ernest bersaudara dan Joseph Pipiot, pemilik sebuah kafe di La Ciotat. Dengan semakin simpel dan aturan yang universal, olahraga ini tumbuh dengan cepat dan segera menjadi bentuk yang paling populer dari bowl. Dengan dibentuknya Federasi Internasional Pentakue pada tahun 1958 di Marseille yang kemudian diselenggarakan kejuaraan dunia pertama pada tahun 1959. Sejarah Pentakue di Indonesia. Pada tahun 18 Maret 2011, Federasi Olahraga Pentakue Indonesia yang disingkat FOPI dibentuk. Pada tahun yang sama di bulan November telah mengikuti pada ajang SEA Games 2011 di Palembang, Indonesia. Sejak itu, KONI mengembangkan olahraga Pentakue Indonesia lebih baik dengan tidak cuma mempersiapkan training center atlet, namun mulai membangun Pentakue menjadi cabang olahraga nasional. Tujuan olahraga Pentakue. Olahraga mempunyai tujuan berbeda-beda untuk setiap yang memainkannya. Ada yang melakukan olahraga untuk meningkatkan kesehatannya, meningkatkan kebugaran fisik sebagai alat rekreasi, sampai untuk tujuan peningkatan prestasi olahraga. Tujuan-tujuan dari kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat telah diatur dan dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005, yaitu terdapat 3 macam jenis olahraga sesuai dengan tujuan pelaksanaan aktivitas olahraga, yaitu olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi. Setiap tujuan pelaksanaan olahraga harus diatur sesuai kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan benar, tidak menimbulkan masalah-masalah yang sebaliknya dapat membahayakan pelakunya, seperti cedera olahraga, latihan yang berlebihan, dan lain sebagainya. Cabang olahraga Pentakue adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan pendekatan dan keterlibatan teknik tinggi. Ini terlihat dari tujuan mekanika utama dari cabang ini. Dilihat dari kajian biokanika, olahraga adalah mencapai ketepatan maksimal. Artinya adalah atlet harus bisa menempatkan bola sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara melempar sesuai aturan yang ada. Deskripsi permainan Pentakue. A. Teknik dasar Pentakue. Terdapat 2 teknik dasar Pentakue, yaitu 1. Throwing for pointing, merupakan teknik lemparan yang bertujuan untuk mendekati sasaran. Terdapat 4 cara throwing for pointing. 1. Roll dengan cara menggelinding bola ke tanah. 2. Soft lob dengan cara melempar setengah parabol. 3. High lob dengan cara melempar tinggi parabol. Yang kedua, throwing for shooter, merupakan teknik lemparan yang bertujuan untuk menembak. B. Perlengkapan Pentakue. 1. Bowl, berbentuk bulat, terbuat dari logam dan terdapat rongga. Berat 650-800 gram, diameter 70,5-80 mm. Yang kedua, jack atau bola kayu, berbentuk bulat, terbuat dari kayu. 2. Diameter 25-35 mm. 3. Pengukur jarak, berupa tape measure, telescopy measure, kaliper, dan tapered guide. 4. Kain, berguna sebagai pembersih bowl selama bertandingan. 5. Tas, berguna untuk tempat bowl dan peralatan Pentakue lainnya. C. Peraturan Pentakue, dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Diawali dengan toss, melempar sedekat mungkin ke box regu yang bolnya paling jauh dari box.
akan diberi kesempatan untuk main tersebut. Skor maksimal 13. Cara bermain pentakyu. 1. Pentakyu dapat dimainkan oleh beberapa orang, misalnya 1 lawan 1, 2 lawan 2, dan 3 lawan 3. Papi atau mix, tidak ada batas usia. Yang kedua, tiap pemain memegang 3 bol, kecuali pemain 3 lawan 3 bolnya 2. Yang ketiga, bermain diawali dengan toss. Pemenang toss dipersilahkan melempar box dari dalam lingkaran yang disimpan di salah satu sisi lapangan dengan jarak lemparan minimal 6 meter, maksimal 10 meter. Diberi kesempatan 3 kali apabila belum memenuhi jarak tersebut atau gagal, lawannya yang melakukan lemparan. Yang keempat, setelah box atau bola kecil dilempar, selanjutnya pemenang undian melempar bola besar, sedekat mungkin ke box. Yang kelima, selanjutnya giliran lawan melempar, bisa mengarah semakin dekat ke box atau bisa mengenai bola lawan hingga jauh. Yang keenam, regu yang paling jauh boxnya ke box, atau yang main terus sampai habis atau sampai lebih dekat box kita dari lawan. Yang ketujuh, skor dihitung sampai 13 poin. Siapa yang regu yang pertama mendapatkan poin 13, dialah yang menang. Perlengkapan yang harus dipenuhi dalam permainan petangku. Nomor 1, lapangan datar panjang 15 meter dan lebar 4 meter. Nomor 2, bola besar dari besi berat sekitar 700 gram. Nomor 3, bola kecil atau box dari kayu berdiameter 30 mm. Nomor 4, lingkaran untuk melempar atau jembak dari rotan atau ban bekas berdiameter 50 cm. Peraturan pentan kue. 1. Dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. 2. Diawali dengan toss. 3. Melempar sedekat mungkin ke box. 4. Regu yang boulnya paling jauh dari box akan diberi kesempatan untuk main tersebut. 5. Skor maksimal 13. Selanjutnya adalah cara bermain pentakue. Yang pertama, pentakue dapat dimainkan oleh beberapa orang, misalnya 1 lawan 1, 2 lawan 2, dan 3 lawan 3, perempuan atau laki-laki, atau bisa saja gabungan, tidak ada batasan usia. Terus yang kedua, tiap pemain memegang 3 bola, kecuali main 3 lawan 3 itu bolanya 2. Terus yang ketiga, bermain diawali dengan toss. Pemenang toss dipersilahkan melempar bola kecil dari dalam lingkaran yang disimpan di salah satu sisi lapangan dengan jarak lemparan minimal 6 meter, maksimal itu 10 meter. Diberi kesempatan 3 kali apabila belum memenuhi jarak tersebut atau gagal, lawan yang akan melakukan lemparan. Yang keempat, setelah bola kecil dilempar, selanjutnya pemenang undian melempar bola besar sedekat mungkin ke bola kecil. Yang kelima, giliran lawan yang melempar, bisa mengarah semakin dekat ke bola kecil atau bisa mengenai bola lawan hingga jauh. Yang keenam, regu yang paling jauh bola besarnya ke bola kecil itu yang main terus sampai habis atau sampai lebih dekat ke bola besar kita dari lawan. Yang ketujuh, skor dihitung sampai 13 poin. Siapa saja regu yang pertama mendapatkan poin 3. Kesimpulan, pétanque dalam bahasa Prancis atau paitak atau yang artinya petong awalnya merupakan permainan tradisional asal negara Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno sekitar abad ke-6 sampai Masehi. Versi modern dari permainan pétanque diperkenalkan oleh Jules Baudelaire pada tahun 1907 di kota La Ciotat di provinsi Prancis. Cabang olahraga pétanque adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan pendekatan atau keterlibatan teknik tinggi. Ini terlihat dari tujuan mekanika utama dari cabang ini. Dilihat dari kajian biomekanika olahraga adalah
mencapai ketepatan maksimal, yang artinya adalah atlet harus bisa menempatkan bola sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara melempar sesuai aturan yang ada. Dalam cabang olahraga petanque ada beberapa teknik melempar, yaitu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama lemparan untuk menuju titik sasaran atau disebut throwing for pointing. Yang kedua ada lemparan untuk menembak, yang artinya throwing for shooter. Dari jenis lemparan yang ada memperlihatkan menggunakan jenis lemparan parabola atau lemparan yang menghasilkan lintasan parabola, sehingga dengan demikian untuk menghasilkan lemparan yang tepat dibutuhkan kemampuan kinestetis yang baik untuk memperkirakan sudut. Lemparan yang tepat dan kekuatan lemparan yang tepat pula, karena untuk mencapai satu jarak lemparan dalam gerak parabola ditentukan oleh dua faktor, yaitu sudut elevasi lemparan dan tenaga awalan saat benda dilemparkan.